Berdasarkan persentase, saham cuan di posisi pertama dengan pelemahan 2,64%. Disusul saham ASII turun 2,6%, saham SRAJ terkoreksi 2,44%. Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Selasa 9 Desember 2025 dengan membukukan pelemahan di 0,44% di level 8.671. Adapun sebelumnya tim riset sekuritas menyebutkan IHSG berpotensi terkoreksi seiring melemahnya bursa global imbas aksi wait and see investor atas keputusan rapat The Fed di pekan ini. Indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona pelemahan pada perdagangan sesi 1 Selasa 9 Desember 2025. Sempat menguat pada pembukaan, IHSG tak mampu bertahan di zona hijau dan harus berakhir terkoreksi 0,44% ke level 8.671. Sepanjang sesi 1, nilai transaksi yang dibukukan pelaku pasar mencapai 14,37 triliun rupiah. Dari pergerakan saham, pelemahan sejumlah saham big caps turut berkontribusi pada terkoreksinya IHSG sesi pertama. Berdasarkan persentase, saham cuan di posisi pertama dengan pelemahan 2,64%. Disusul saham ASII turun 2,6%, saham SRAJ terkoreksi 2,44%, dan saham IMPC melemah 2,37%. Selain itu, saham BRN turun 2,07%, TPIA turun 2,03%, saham BBCA melemah 1,81%, dan saham TLKM melemah 1,65%. Terkait pergerakan IHSG, tim analis MNC Sekuritas memperkirakan pergerakan IHSG masih tertahan oleh Fibo Cluster sekaligus resistance di level 8.737 sampai 8.768. Namun tidak menutup kemungkinan adanya koreksi minor ke rentang area 8.565 sampai 8.680. Di sisi lain, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mengatakan IHSG berpotensi terkoreksi lantaran investor tersengat rumor The Fed dan performa bursa global yang terkoreksi pada perdagangan Senin. Pelaku pasar memilih bersikap wait and see atas keputusan The Fed pada pertemuan Desember. Pada perdagangan hari ini, ia menyebut level support IHSG pada rentang 8.650 sampai 8.690 dan resistance di 8.730 hingga 8.750. Pelemahan IHSG tak terlepas dari terkoreksinya bursa global, di mana bursa Wall Street berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin, karena para investor menantikan pertemuan terakhir The Federal Reserve tahun 2025 yang akan berlangsung pekan ini. Tekanan pada pasar saham juga datang dari imbal hasil treasury bertenor 10 tahun yang terus melanjutkan kenaikannya baru-baru ini. Pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 turun 0,35%. Indeks Nasdaq Composite melemah 0,14% dan indeks Dow Jones Industrial Average merosot 0,45%. Berbagai sumber ada channel. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSX mencatatkan kinerja bervariasi di kuartal ketiga di 2025, di mana perseroan berhasil mencatatkan lonjakan laba bersih seiring melewati proses restrukturisasi bisnis, sementara pendapatan turun tajam di 71,33% secara tahunan di kuartal ketiga 2025. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSK mencatatkan laba melonjak 1.776% year on year menjadi 34,15 miliar rupiah di kuartal 3 2025 dari capaian 1,82 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Namun di tengah kenaikan signifikan laba, pendapatan neto perseroan tercatat di 207,30 miliar rupiah, turun 71,33% dari capaian 723,00 miliar rupiah di kuartal 3 2024. Di tengah penurunan pendapatan, perseroan berhasil menekan beban pokok pendapatan hingga 77,1% year on year menjadi 164,28 miliar rupiah, sehingga laba bruto kuartal 3 2025 menjadi 43,02 miliar rupiah, atau melambung 685,04% year on year. Adapun laba usaha perseroan mencapai 32,49 miliar rupiah atau melesat 1.656,22% dibandingkan dengan periode yang sama di 2024 di 1,85 miliar rupiah. Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Tbk atau IRSX, Subyoto Jingga mengatakan kinerja bottom line menegaskan kesehatan keuangan grup setelah melewati proses restrukturisasi bisnis berdampak langsung ke kinerja laba pasca dampak performa.
Per 30 September 2025, total ekuitas perseroan mencapai 307,84 miliar rupiah, melonjak 88,19% dibandingkan per 31 Desember 2024 di 163,58 miliar rupiah. Jumlah liabilitas 30,35 miliar rupiah. Akibat peningkatan ekuitas maupun liabilitas, total aset perseroan menjadi 338,19 miliar rupiah atau meningkat 102,02% year to date. Jumlah kas dan setara kas 113,27 miliar rupiah atau melambung 4.064,34% dibandingkan per 31 Desember 2024 di 2,72 miliar rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham emiten update kita hari ini IRSX ini lebih cenderung bergerak di zona hijau di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan pemirsa. Dan saham ini juga sudah mengalami penguatan signifikan dalam jangka waktu 6 bulan dan juga secara year to date. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham IRSX. Posisi saat ini menguat di 14,85% dan berada di level 580. Kita akan coba lihat secara intraday-nya. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 545 setelah ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 505. Beberapa menit pasca pembukaan, saham IRSX mengalami lompatan yang cukup signifikan hingga ke 595. Intraday tertinggi hari ini 10, 11, dan 12 penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, dan tadi sempat ke 535. Pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 550 dan saat ini di 580 menguat di 14,85%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Seperti apa pergerakan saham IRSX dalam beberapa bulan terakhir pemirsa? Di perdagangan 1 Juli untuk saham IRSX diperdagangkan masih di Rp27. Agustus, September, dan Oktober naik signifikan ke 288. November sempat melemah ke 208. 9 Desember ini mengalami penguatan ke 595, level intraday tertinggi hari ini dan juga merupakan level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Dan pembukaan sesi kedua penguatan terbatas ke 550 dan saat ini menguat kembali ke 580, menguat di 14,85%. Secara teknikal, year to date saham ini sudah mengalami penguatan di 1.770%. Secara 1 tahun menguat di 4.361,54%. Dari sisi valuasi, kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat di tengah dari penguatan signifikan, kemudian juga dari sisi valuasi tampaknya sudah sangat mahal ini. Kita akan coba lihat beberapa indikatornya. Price earning ratio-nya di 107,32 kali, PSR-nya di 12,22 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 11,30 kali, dan PCFR minus di 616,91 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review